Halo, perkenalkan nama saya Karen Joselin. Jadi, saya dari kelompok 6. Tugas saya sebagai PIC 1. Yang tugasnya itu membuat kuesioner di form. Jadi, ini adalah judul yang mau kita pakai, yaitu preferensi berbelanja pakaian dan gaya berpakaian mahasiswa Universitas Pelita Harapan angkatan 2023. Jadi ini udah saya masukin judulnya, kemudian kita pencet add new, kita pencet yang choice ini, terus di sini ada pertanyaannya, terus kita tinggal isi. Jadi saya dan kelompok saya sudah mencari beberapa pertanyaan dan jawabannya buat di form. Jadi kita tinggal copy paste aja. Di sini pertanyaannya, saya biasanya memiliki satu atau lebih pakaian dengan model terbaru. Oke. Kita copy paste. Nah. Terus di option ini sebagai jawaban kita copy aja. Di sini ada sangat tidak setuju, netral, setuju sama sangat setuju. Oke, ini contoh satu udah jadi. Nah, kita mau bikin contoh pertanyaan kedua ya. Nah, di sini kita bisa pencet yang add new, choice. Nah, di copy lagi dari notes. Berpakaian yang tepat adalah hal penting dalam keseharian saya. Copy lagi, paste. Nah, tinggal dibenerin yang masih disingkat-singkat. Oke, option pertamanya masih sama, di copy lagi dari sini. Oke, ini kira-kira cara pembuatan formnya. Terima kasih. Baik, salam sejahtera, selamat pagi, siang, atau malam kepada Ibu Kiki. Perkenalkan, saya Imelina Natali Sunjaya sebagai PIC 2 dari kelompok 6 Tech Skills. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya dan bagaimana langkah-langkah saya menjalankan tugas saya. Saya sebagai PIC 2 bertugas untuk membuat kronobat alpha atau reliabilitas internal dari Microsoft Form kami. Di sini datanya ada 36 responden dan untuk questionnya ada total 10. Di sini saya akan menghapus dulu waktu mulai dan email. Untuk tidak setuju, setuju, netral, dan pilihan lainnya saya akan mengganti menjadi angka. Dan saya akan jelaskan keterangannya di bawah. Pelajari di materi Microsoft Excel. Caranya adalah dengan find and replace. Dengan sangat tidak setuju, saya akan menggantinya menjadi 1. Lalu replace all. Jadi ada 36 replacement. Jadi semua yang sangat tidak setuju sudah berganti menjadi angka 1. Lakukan seterusnya sampai sangat setuju. 4. Replace all. Oke. Dengan begini data akan lebih mudah untuk kita olah. Baik, selanjutnya adalah saya sudah mengganti semua pertanyaannya menjadi pemisahan seperti ini. Pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-10. Selanjutnya akan dihitung totalnya. Jadi untuk rumusnya adalah sama dengan lalu sum seperti ini. Dan sudah selesai. Selanjutnya, yaitu menghitung variansnya. Jadi di sini kita tulis varians. Variansnya rumusnya adalah lalu var P ya.
buka kurung, ini. Sampai bawah. Sampai ke yang ke-36. Di enter, lalu jadi seperti ini. Kita tinggal lakukan semuanya sampai yang ke sini. Yang ini tidak perlu ya, jadi kita hapus saja. Sini saja. Untuk yang pertama, saya akan menghitung jumlah dari questions atau komponennya. Di questionnaire ini berarti questions ya. Questions. Atau komponennya. Ya. Di sini rumusnya adalah pakai counta ya. Counta, lalu dihitung, maaf, hitung dari sini sampai ke 10. Ada 10 ya. Selanjutnya akan dihitung sum atau penjumlahan dari items variansesnya alias yang di sini. Sum of the item variance. Rumusnya sum aja. Sum, lalu hitung dari yang question pertama sampai yang terakhir, B38 sampai K38, lalu enter dan jadi. Ketiga ada variances of total score. Rumusnya yaitu var P juga. Var P dari total score-nya yaitu ini. Yes. Dan yang terakhir adalah Cronbach alpha. Simbol alpha. Ini. Ya. Cronbach alpha rumusnya adalah dari sini. Dari sini. Kita bagi. Ini ya. Sorry, maaf. Dibuka kurung ini, dikurang 1. Tutup kurung. Tutup kurung lagi. Lalu dikali dengan 1 dikurang, maaf, 1 dikurang ini, dibagi, maaf, dibagi yang di bawah. Lalu tutup. Jadi ini rumusnya, kita enter, dan Jadi. Sekian bagian dari saya, PIC 2. Terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Kimberly Afardi sebagai PIC 3 pada kelompok tech skill ini, dan di sini aku akan memperlihatkan bagaimana cara menyusun deskriptif statistik. Oke, yang pertama ini aku bikin dulu tabel untuk deskriptif statistiknya. Nah, ini kita tulis deskriptif statistik. Yang pertama itu average, terus ada median, mode, minimum, maksimum, students, SD, skewness, sama kurtosis. Untuk rumus rata-ratanya itu kita pakai sama dengan average dalam kurung. Ini akan aku drag dari semua data total scores-nya. Nah, untuk median sama dengan median dalam kurung, aku drag lagi dari semua total scores-nya. Untuk formula yang mode sama dengan mode dalam kurung, di drag lagi dari semua data total scores-nya. Untuk data yang minimum sama dengan min dalam kurung, juga semua data yang tadi. Nah, untuk maksimum sama dengan max, mirip sama min tadi, dalam kurung juga sama total scores-nya. Nah, untuk students di sini, aku langsung aja tulis manual 36 sesuai jumlah di atas. Dan untuk SD sama dengan STDIV titik S, terus dalam kurung drag lagi semua yang tadi. Untuk skewness sama dengan skew dalam kurung di drag lagi semua data yang tadi. Dan untuk kurtosis sama dengan kurt dalam kurung semua data yang tadi lagi.
Dan kalian bisa lihat ini hasil terakhirnya. Terima kasih. Halo, nama saya Steve. Pas kalian itu saya sebagai PIC 4 akan mengerjakan data analisis dan bagian kuesioner dan responsesnya. Jadi pertama di bagian data analisis kita akan memasukkan caption dulu, caption on typo sedikit. Cara kita memasukkan table 3.1-nya, kita akan melihat di bagian PIC 3, dan dari sini kita akan mengcopy paste di datanya, dan kita akan masukkan di Microsoft Word-nya Alpha. Oke. Kita akan memasukkan masuk kepada topik appendix A, kuesioner atau test text dan linknya. Kita tulis di sini kuesioner. Oke, sedikit typo tadi. Dan kita akan ganti here-nya dengan link kuesionernya. Caranya gimana? Kita akan collect responses, mungkin shorten the URL linknya. Kita copy link dan kita akan masukkan ke address di sini. Jadi supaya kita ganti ke here. Dan setelah ini kita akan klik di sini dan membawa ke kuesioner yang kita sudah bikin. Nah, sekarang kita balik ke Word. Kita akan memasukkan questions. Questionsnya kita akan masukkan dengan tabel. It's a tabel 6. Oke, ini adalah tabel questions yang kita akan masukkan. Dari di sini adalah baris pertanyaannya, dan 5 baris ini kita akan masukkan answers atau jawaban yang terdapat di kuesioner tersebut. Oke, setelah kita selesai dengan appendix A questionnya dengan pertanyaan yang dari kuesionernya, online kuesionernya, kita akan masuk ke lampiran B, yaitu adalah responsesnya. Jadi kita misalnya tulis click here for the responses. Here-nya kita bisa ganti dengan hyperlink. Hyperlinknya itu misalnya kita bisa dapat responsnya dari mana, jadi kita bisa download a copy in Excel dan kita bisa temukan di file tersebut. Ya, misalnya kayak ke downloads, dan kita bisa masukkan ini. Dan kita ganti display dengan here. Setelah selesai kita akan coba cek linknya. Dan ini adalah data dari mahasiswa yang telah menjawab kuesioner tersebut. Setelah ini kita sudah selesai dengan lampiran B.
Oke, setelah ini saya akan berikan ke PIC kelima, yaitu Clayton. Selamat sore semuanya. Saya dengan Clayton, PIC nomor 5. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara memasukkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word dan memasukkan isi form dari Microsoft Form tersebut. Oke, sebagai checklist, saya akan mengerjakan yang chapter 4, table 4,1, descriptive statistics, chapter 3, figure 3.1, questionnaire dan test screenshots, dan appendix C1. Oke, sekarang saya ingin memasukkan research design yang 3,1, yaitu screenshot dari Microsoft Form kita. Jadi untuk memasuki screenshot tersebut, kita ini di Mac ya. Jadi kita mencet Shift, Command, dan 4, dan kita akan drag window-nya untuk mendapatkan screenshot yang kita mau. Tapi ini tidak usah dikerjakan karena saya sudah screenshot dahulu. Oke. So I just do this. Put that there. Adjust sedikit. Oke. Masuk ke untuk di kiri. Dan yang penting kita harus masukkan caption. Put that down there first. Kita ke references, kita mencet dulu fotonya. Kita menginsert caption. Jadi supaya sesuai dengan contoh yang ada di Moodle, saya akan memasuki figure 3,1. New label. Tiga. Posisi below selected item, pencet OK, dan untuk mengikuti contohnya tersebut, kita akan menulis questionnaire screenshot. Questionnaire screenshot. Dan ini akan saya lakukan juga untuk foto-foto yang di bawah juga. Nanti untuk 3,2 yaitu screenshot questions-nya yang lain di dalam form ini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah memasukkan screenshot pertanyaan dari form kita, saya akan melakukan quantitative data result dan saya akan memasukkan datanya dari Microsoft Excel ke sini. Oke, now buat descriptive statistics-nya, all we have to do is copy and paste dari file Excel-nya yang dari PIC 3 ya. So I do that. Copy. I put it right there. Taruh di bawah dikit ya. And a bit of entry here. Oke, now kita harus taruh caption-nya di atas ya. Jadi first we do this. We select the whole table. References, insert caption. Kita ganti dulu ya labelnya jadi table, dan kita taruh above selected item right there, dan kita ikuti contoh kita table 4.1 descriptive statistics, and we see here, oke, udah bener kayak gini, and yes, that's it. Oke, now for the final part, kita akan memasuki dokumentasi kita as a group ya, dari meeting teams yang kita baru buat untuk masukin ke form ini, ke dokumen ini. Oke, jadi sekarang saya akan tinggal masuki as usual, kita masukin ke sini. Nah, kita kecilkan dikit. And as usual, references, buka references, insert caption, appendix C, screenshots 1, above selected item, seperti itu, and that's it. We are done. So, terima kasih untuk
udah Ibu, terima kasih udah mendengari video ini dengan cara kita melakukan tugas ini bagaimana. Terima kasih.